Halo semua, perkenalkan nama saya Kelvin Opandi. Saya mahasiswa dari Ardi Academy. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat sebuah email di MailChimp, sebuah platform di mana kita bisa membuat MailChimp atau mengelolanya dalam bentuk jumlah audiens yang cukup besar. Di sini saya akan menyusun sekitar 5 step atau juga nanti ada langkah-langkahnya di situ. Step pertama, kita harus membuat sebuah akun MailChimp. Tentu saja, itu nanti di situ ada link dengan tulisan create an account. Setelah itu kita akan masuk ke halaman baru di mana kita harus mengisi data-data yang diperlukan untuk membuat akun seperti email, username, dan juga password. Setelah itu kita pencet ke tombol sign up untuk mengirim atau membuat data tersebut. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke alamat domisili hingga personalisasi layanan, di mana memang MailChimp membuat itu. Jadi kita harus mengisi. Kemudian nanti setelah akun sudah dibuat, kita akan masuk ke menu seperti dashboard begitu. Lalu untuk itu kita harus menambah audiens, di mana audiens ini dalam bentuk email penerima. Jadi kita masuk ke logo audiens di situ bagian ini. Kemudian masuk ke alt contacts. Kemudian kita akan masuk ke bagian audiens itu, karena ceritanya kita belum ada audiensnya, kita masukkan data-data tersebut dengan cara pencet tulisan di add contacts, lalu nanti akan muncul menu drop down. Dengan itu kita akan bisa memilih antara dua pilihan tersebut atau dua opsi tersebut. Kita pilih add subscriber untuk menambah audiens yang sudah mensubscribe email kita. Bisa juga dengan import contacts yang ada kalau kita memang sudah ada data-data dalam bentuk Excel gitu. Setelah itu, setelah kita pencet ke add ke subscriber, kita akan mengisi data tersebut secara manual dengan cara mengisi email address, nama depan, nama belakang, hingga alamat, dan seterusnya. Setelah itu, kita sebelum pencet tombol subscriber, kita harus mencentang dua opsi sebagai tanda bahwa kita email tersebut memang email yang mensubscribe atau menyetujui email kita. Kira-kira seperti itu. Lalu step ketiga adalah membuat campaigns. Mana setelah kita membuat audiens itu, kita masuk ke logo ketua gitu, itu campaigns-nya. Kemudian kita pencet di tombol create campaigns atau membuat campaigns yang akan dibuat. Setelah itu akan muncul sebuah pop-up. Nanti kita bisa pilih tipe-tipe kampanye yang bisa kita pilih di situ. Sebagai untuk umumnya mungkin kita pilih email di sini secara umum. Tapi ini catatan, tadi saya baru saja cek di MailChimp, tampilan MailChimp sepertinya sudah berubah, bukan seperti pop-up seperti ini. Jadi nanti kita akan coba praktek bagaimana tampilannya memang sudah berubah, tapi menu-menu dari pilihan tersebut masih sama. Cuman tampilan aja yang sudah mungkin berbeda sekarang. Nah, jadi setelah itu kita akan masuk membuat campaigns dalam bentuk nama campaign-nya, lalu kita pencet in kalau misalnya sudah mengisi namanya. Kemudian yang bagian keempat adalah kita edit campaign-nya yang baru kita buat tadi untuk mengisi seperti alamat pengirim, penerima, hingga subjek dan kontennya. Bagian tulisan to itu atau mengirim, kita bisa edit recipients atau audiensnya, nanti kita bisa pilih. Tadi kita sudah masukkan dengan cara seperti ini. Jadi nanti bagian audiens nanti kan kita pilih dalam bentuk segmen atau
segmen. Kemudian kita centang biru di bagian bawahnya agar email dapat menyebutkan nama penerima. Nanti kita tulis dalam bentuk kode seperti ini, kode FNAME atau nama depan di situ nanti ditampilkan sebagai nama penerima nanti. Setelah itu kita pencet tombol save untuk menyimpan. Kemudian kita edit bagian dari atau form di situ sebagai email kita sebagai pengirim. Setelah itu caranya adalah kita masukkan nama, kemudian juga email address-nya. Setelah itu kita bisa pencet save. Kemudian kita masuk ke fitur subject. Kita pencet bentuk add subject di situ untuk memberi nama email dan detail-detailnya. Bisa subject ini adalah seperti judul. Nah, kita tulis isi, kemudian isi juga nanti preview teksnya agar lebih menarik. Di preview teks ini nanti akan ditampilkan dalam bentuk sebelum audiens membuka email tersebut. Jadi nanti ada tulisannya di sini. Kemudian pencet tombol save. Nah, ini adalah bagian terakhir dari membuat sebuah campaign ini, yaitu membuat konten. Kita pencet desain email di situ, kemudian masuk dan pilih basic di situ sebagai template yang mungkin sesuai dengan keinginan kita atau tujuan konten kita. Jadi di sini biasa pilih basic. Nah, kemudian di bagian sini kita bisa mengedit atau mengelola konten kita nanti mulai dari bentuk teks, gambar, dan link yang kita cantumkan di sini. Caranya mudah, tinggal drag and drop. Nah, ini adalah contoh akhirnya. Misalnya kita tulis di situ di atas, jadi di atas itu ada FNAME, lalu kontennya di bawah beserta juga gambarnya. Jadi ketika kita udah mengedit kontennya, kita masuk ke continue. Nah, ini adalah step terakhir. Nah, kita langsung bisa mengirim email melalui MailChimp dari konten yang tadi kita sudah buat, misalnya dengan cara menekan tombol send atau mengirim untuk konten yang sudah dibuat. Nah, di sini saya mengirim 2 subscriber misalnya, dan cara send now atau mengirim sekarang pada audiens yang sudah ditargetkan. Nah, di sini adalah tampil akhirnya, di mana email tersebut sudah berhasil dikirim atau selesai, dan kita nanti bisa melihat report atau laporan atau dashboard yang ditampilkan, apakah audiens membuka atau mengklik dan lain sebagainya. Jadi kita bisa buat sebuah laporan di situ untuk memantau campaign yang sudah dibuat atau email yang sudah dibuat. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan bagaimana kita membuat sebuah email marketing. Kemudian saya akan mempraktekkan sebentar bagaimana kita membuat sebuah email marketing. Ini saya secara langsung saya tampilkan. Itu pertama kita create campaign di sini. Nah, seperti ini tampilan barunya untuk MailChimp yang sebelumnya bentuk pop-up. Sekarang tampilan memang berbeda, tapi pilihannya tetap sama. Seperti tadi kita pencet di email. Kemudian di sini saya pilih regular aja sebagai contoh. Lalu kita isi namanya. Setelah kita isi dengan nama, teman-teman bisa isi sesuai nama campaign-nya. Ini saya isi. Kita masukkan judulnya, nama atau nama campaign-nya di sini, kita bikin begitu.
Kemudian setelah itu kita masuk ke platformnya. Nanti di sini kita save nama pengirim atau pengirim. Oh ya, tadi ada edit audiensnya di sini, kita masukkan sesuai kondisi yang kita pilih. Kita masuk segmen atau tagnya itu semuanya. Lalu pencet kode di sini untuk agar kita bisa menggunakan kode ini untuk membuat sebuah nama audiens, terutama di bagian depannya. Kemudian langkah berikutnya adalah menulis subjek. Seperti tadi, kita tulis judulnya, misalnya seperti ini. Kita tulis, kamu tahu. Nah, skill wajib kamu punya. Kira begitu teman-teman. Jadi kita juga tulis dalam bentuk huruf kapital karena judul ya, atau subjek begitu. Lalu ini preview teksnya ya seperti tadi. Jadi preview teks ini tampilan nanti audiens bisa melihat teksnya. Kita tulis terserah seperti yang penting berkaitan. Nah, kita tulis kita juga bisa masukkan emot di sini atau emoticon. Terserah kita masukkan sebagai agar, karena di sini juga butuh emojis gitu atau emoticon agar menarik. Dan kita bisa save. Kemudian bagian konten itu kita bisa desain emailnya, yaitu ini adalah eksekusi terakhir dari campaign-nya. Kita buat bentuk dari kontennya nanti di sini. Nah, sebelum masuk ke situ kita masuk ke bagian template. Template kita bisa pilih teman-teman. Oh, yang bagian atas ini mungkin berbayar karena ada tulisan 27. Kita masuk aja ke bagian basic. Di sini saya pilih basic one column karena konten saya ini berbentuk artikel. Di sini kita bisa secara bebas dengan cara drag and drop saja teman-teman. Di sini ada logo, karena saya ada logo, coba saya kan di sini. Kita pencet creative assistant di sini. Langsung saja karena di sini sudah ada datanya. Ke fotonya kita bisa pilih insert. Kalau misalnya teman-teman belum ada, teman-teman bisa pencet upload di sini. Lalu kita bisa cari gitu fotonya, atau teman-teman bisa drag and drop langsung masukkan fotonya ke sini. Kalau ada, kita bisa menyesuaikan di sini, kita upload lalu menyesuaikan fotonya atau logonya. Nah, kemudian kita bisa isi begini bagian kontennya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal tulis, karena saya sudah ada kontennya di Word ya, oke, saya tinggal copy lalu paste. Nah, setelah itu kita bisa merapikan begitu, karena memang ada bagian-bagian yang dirapikan teman-teman, biar rapi dan terlihat profesional begitu. Kita juga bisa tulis call to action di bawah,
agar nanti audiens bisa mengikuti di link nanti kita cantumkan di bawah. Setelah itu kita bisa save and close misalnya sudah selesai mengedit. Nah, di sini ada tampilan link dari sosial media, kita bisa pilih. Misalnya di sini ada Instagram, saya pilih. Kemudian teman-teman bisa masukkan link dari yang cantum nanti di situ. Kalau kemudian di sini ada Facebook, misalnya Facebook Eksplorasi ID. Ini ada website, kita masukkan saja. Kalau misalnya ada eksplorasi. Nah, gitu gitu teman-teman. Kira-kira kita langsung get save close. Kalau misalnya kalian perlukan lagi, kita bisa tinggal drag and drop lagi di sini. Nanti sampai muncul tulisan drag block here. Nah, sebenarnya kita bisa menambahkan gambar karena saya sudah ada, kita tinggal insert aja. Dan kita sesuaikan. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Save and close lagi. Setelah itu kontennya sudah selesai, teman-teman bisa pencet new. Aku memang merasa sudah selesai. Nah, ini adalah bagian terakhir, yaitu dengan cara send. Karena kita sudah mengisi audience, ini ada tulisan 4 subscriber, artinya ada 4 email yang akan bisa dikirim. Kita bisa langsung pencet ke send now atau mengirim sekarang begitu. Kita langsung pencet saja. Dan akan muncul tampilan akhir seperti ini, di mana email atau konten tersebut berasa dikirim atau sedang dikirim. Nah, ini kita bisa lihat tampilannya di sini. Nah, begitu teman-teman. Dan juga para pembimbing. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan bagaimana membuat sebuah email di platform bernama MailChimp. Jadi saya cukupkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya.